Nephilim. Kata itu sendiri membangkitkan rasa misteri dan kekaguman, menghadirkan gambaran sosok-sosok menjulang tinggi yang menjelajahi bumi di zaman kuno. Makhluk-makhluk enigmatik ini telah memikat imajinasi para sejarawan, teolog dan ahli teori konspirasi selama berabad-abad. Kisah mereka, yang terselubung dalam teks-teks kuno dan dibisikkan dari generasi ke generasi, terus memicu perdebatan dan intrik. Esai ini akan membahas dunia Nephilim, menjelajahi fakta dan mitos seputar raksasa legendaris ini. Sumber utama informasi tentang Nephilim adalah Alkitab, khususnya Kitab Kejadian. Kitab ini adalah salah satu teks paling kuno dan dihormati dalam tradisi Yahudi dan Kristen, dan memberikan wawasan mendalam tentang asal-usul dan sejarah umat manusia. Kejadian bab 6:4 menggambarkan mereka sebagai keturunan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Ayat ini sering menjadi pusat perdebatan di kalangan teolog dan sejarawan, karena mengandung banyak lapisan makna dan interpretasi. Meskipun istilah anak-anak Allah telah ditafsirkan dengan berbagai cara, banyak ahli percaya itu merujuk pada makhluk ilahi atau malaikat. Interpretasi ini didukung oleh berbagai teks kuno lainnya, yang menggambarkan makhluk-makhluk ini sebagai entitas yang memiliki kekuatan dan pengetahuan luar biasa. Nephilim juga disebutkan dalam kitab Bilangan, di mana mereka digambarkan sebagai raksasa yang menanamkan rasa takut di hati orang Israel. Kisah ini menyoroti betapa besar dan kuatnya Nephilim, sehingga mereka menjadi ancaman nyata bagi bangsa Israel pada masa itu. Di luar Alkitab, teks-teks ekstra Alkitab seperti Kitab Henokh dan Kitab Yobel menawarkan detail lebih lanjut tentang Nephilim, asal-usul mereka, dan dampak mereka terhadap umat manusia. Kitab Henokh, misalnya, memberikan narasi yang lebih rinci tentang bagaimana Nephilim muncul dan peran mereka dalam sejarah manusia. Kitab Yobel juga menambahkan konteks tambahan, menjelaskan bagaimana makhluk-makhluk ini mempengaruhi peradaban kuno dan hubungan mereka dengan manusia. Kedua teks ini, meskipun tidak termasuk dalam kanon Alkitab, memberikan perspektif yang berharga dan memperkaya pemahaman kita tentang Nephilim dan dunia kuno. Menentukan asal-usul Nephilim secara tepat adalah tugas yang rumit. Alkitab menunjukkan bahwa mereka muncul sebagai hasil percampuran antara makhluk ilahi dan manusia. Keberadaan mereka sering dikaitkan dengan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Alkitab menggambarkan Kanaan sebagai tanah yang dihuni oleh para raksasa, termasuk Nephilim. Hal ini membuat beberapa orang percaya bahwa Nephilim terkonsentrasi di wilayah ini, meskipun pengaruh mereka mungkin meluas ke luar perbatasannya. Nephilim secara konsisten digambarkan sebagai raksasa, memiliki ukuran dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun detail spesifik tentang penampilan mereka langka, mereka sering digambarkan sebagai pejuang yang menakutkan, mampu menanamkan teror di hati manusia. Ukuran mereka yang sangat besar sering dikutip sebagai bukti keturunan ilahi mereka, membedakan mereka dari manusia biasa. Pembawa tetadar guasarkam merkalad wuldes memiliki 6 jari di setiap tulas dan 6 jari kaki di setiap kaki, yang barnsbaki si partner sing provinces. Alkitab memberikan informasi terbatas tentang umur Nephilim. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa waktu mereka di bumi ditandai dengan kekerasan dan kerusakan. Kehadiran mereka dikatakan telah berkontribusi pada kejahatan dan pelanggaran hukum yang akhirnya menyebabkan air bah. Meskipun kematian mereka, Nephilim terus memberikan bayangan panjang dalam narasi Alkitab, berfungsi sebagai pengingat akan konsekuensi dari perkawinan antara manusia dan makhluk ilahi. Bukti dan interpretasi, jejak arkeologi dan sejarah. Selama berabad-abad, berbagai penemuan arkeologi telah dikaitkan dengan Nephilim. Ini termasuk kerangka raksasa, struktur megalitik, dan artefak kuno yang menggambarkan humanoid raksasa. Sementara beberapa orang menafsirkan temuan ini sebagai bukti keberadaan Nephilim, yang lain tetap skeptis. Penafsiran bukti arkeologi seringkali subjektif dan terbuka untuk diperdebatkan. Penelitian lebih lanjut dan analisis ilmiah diperlukan untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan makhluk-makhluk enigmatik ini secara definitif. Nephilim telah melampaui teks-teks agama untuk menjadi bagian dari mitologi dan budaya populer. Mereka muncul dalam berbagai bentuk dalam cerita rakyat, literatur fantasi, dan film,
sering digambarkan sebagai makhluk mengerikan atau manusia setengah dewa dengan kekuatan supernatural. Kisah mereka telah diadaptasi dan dibayangkan ulang berkali-kali, mencerminkan daya tarik kita yang abadi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan batas-batas antara manusia dan ilahi. Membongkar mitos memisahkan fakta dari fiksi. Misteri abadi seputar Nephilim telah menyebabkan banyak mitos dan kesalahpahaman. Sejak zaman kuno, cerita tentang makhluk ini telah memicu imajinasi banyak orang. Mereka sering digambarkan sebagai raksasa atau makhluk setengah dewa yang memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa orang mengklaim bahwa Nephilim masih hidup sampai sekarang, bersembunyi di sudut-sudut terpencil bumi. Mereka percaya bahwa makhluk ini menghindari kontak dengan manusia dan memilih untuk hidup di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Yang lain percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas fenomena yang tidak dapat dijelaskan atau teknologi kuno. Misalnya, beberapa teori konspirasi mengaitkan Nephilim dengan pembangunan monumen-monumen besar seperti piramida atau Stonehenge. Penting untuk mendekati klaim-klaim ini dengan skeptisisme yang sehat, memisahkan fakta dari fiksi. Banyak dari cerita ini tidak memiliki bukti yang kuat, dan seringkali didasarkan pada spekulasi atau interpretasi yang salah. Meskipun Nephilim tetap menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi, penting untuk mengandalkan sumber yang kredibel dan bukti ilmiah ketika mengevaluasi kisah mereka. Para ilmuwan dan sejarawan terus meneliti dan mencari bukti yang dapat mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat melihat sejarah dan mitologi yang mengelilingi Nephilim. Kesimpulan, sebuah enigma abadi. Nephilim terus memesona dan membingungkan kita. Makhluk-makhluk misterius ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat dan mitologi selama berabad-abad. Mereka disebut-sebut dalam berbagai teks kuno, dari kitab Kejadian hingga tulisan-tulisan Sumeria. Kisah mereka merupakan bukti kekuatan mitos kuno dan misteri yang tersembunyi dalam sejarah kita. Setiap reruntuhan yang ditemukan, setiap artefak yang digali, menambah lapisan baru pada teka-teki ini. Meskipun kita mungkin tidak pernah tahu sepenuhnya kebenaran tentang makhluk-makhluk enigmatik ini, warisan mereka tetap ada, menginspirasi generasi demi generasi untuk mencari jawaban. Mendorong kita untuk mempertanyakan sifat asal-usul kita, dan memikirkan kembali sejarah yang kita ketahui. Para sarjana dan peneliti terus berdebat tentang asal-usul dan tujuan Nephilim. Batas-batas antara manusia dan ilahi, antara yang nyata dan yang legendaris, menjadi kabur ketika kita menyelami lebih dalam ke dalam cerita-cerita ini. Dan kemungkinan-kemungkinan yang berada di luar pemahaman kita. Pencarian jawaban terus berlanjut, dengan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat, namun tetap jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Mengundang kita untuk menjelajahi ranah sejarah, arkeologi, dan iman dalam upaya kita untuk mengungkap teka-teki Nephilim. Setiap langkah dalam pencarian ini adalah pengingat akan keingintahuan manusia yang tak pernah padam. Dan meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan semua jawaban, perjalanan ini sendiri adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Nephilim. Sebuah enigma abadi yang terus memikat dan menantang kita.